Shalom Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam channel YouTube Gereja Betel Pembaruan Jemaat Taman Firdaus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andi Lukman yang memberi waktu kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, rahmat-Mu kepada kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh memahami firman-Mu Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Berani Menangkap Mimpi Besar dari Allah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang yang memiliki mimpi dan bahkan hasil-hasil dari teknologi ini, baik keluar angkasa ataupun ke bulan, semuanya berasal dari mimpi. Bahkan dulu manusia bermimpi untuk terbang, tapi sekarang manusia bisa terbang dengan menggunakan pesawat. Nah, bagaimana firman Tuhan supaya kita bisa mendapat mimpi yang besar dari Allah dan mimpi itu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan kita? Mari kita buka di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah kepada berkasku." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana Allah berkomunikasi kepada manusia? Yang pertama melalui penglihatan atau vision. Yang kedua melalui orang yang dipilihnya, para nabi, para imam, dan raja-raja. Yang ketiga adalah melalui mimpi. Yang keempat dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mengupas hal yang ketiga, melalui mimpi. Dan isi pernyataan Allah, rencana besarnya terhadap suatu bangsa, suatu generasi, atau suatu peristiwa. Allah memiliki mimpi besar yang siap diberikan kepada seseorang. Nah, mimpi besar apa yang Allah miliki yang mau diberikan kepada seseorang? Yang pertama, Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Abraham disuruh pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Kemudian Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Namanya akan masyhur dan menjadi berkat. Itu rencana Allah atau mimpi Allah kepada Abraham. Yang kedua, Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayat 5 dan yang ke-9 yang tadi kita sudah baca, saudara-saudaranya dan bapak ibunya akan menyembah Yusuf. Dan ini menjadi kenyataan ketika Yusuf
menjadi tangan kanan Raja Fir'aun, di mana kuasa Yusuf tidak lebih dari Raja Fir'aun. Yang membedakan hanya mahkotanya saja. Jadi semua kuasa di negeri Mesir dikuasakan kepada Yusuf. Yang ketiga, Yeremia. Sejak dalam kandungan dipilih untuk menjadi nabi. Ya, sejak dalam kandungan Yeremia dipilih untuk menjadi nabi, untuk menyuarakan firman Tuhan. Yang ketiga, Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 33 mendapat karunia untuk melahirkan Yesus. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, Allah memiliki mimpi yang besar yang akan disampaikan kepada saudara dan saya supaya kita menjadi orang yang besar dan mimpi itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, seperti Petrus dalam Matius 16 ayat 18 dan sampai 19 diberikan kunci kerajaan surga. Ya. Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Jadi surga siapa yang pegang kuncinya saat ini? Ya Petrus. Karena ayat Alkitab tertulis di situ. Dan Petrus mati di kayu salib. Nah, yang keenam, Anda dan saya. Allah memiliki mimpi yang besar yang siap diberikan kepada Anda dan saya. Mari kita buka di dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapak, Ibu dan Tuhan, ini adalah mimpi yang besar dari Allah yang siap diberikan kepada kita. Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita apa? Kita bernubuat, kita bisa mendapat penglihatan, teruna-teruna kita akan mendapat penglihatan, tua-tua kita akan mendapat mimpi. Ya, karena ini adalah komunikasi Allah kepada kita saat ini. Yang kedua, di dalam Tawaris 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tolong digarisbawahi, bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara sekalian Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan akan selalu memperhatikan kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh ya nggak dapat. Ya. Jadi kalau kita hanya sekedar datang ke gereja, duduk manis, pulang tanpa ada perubahan dalam hidup, tanpa ada perubahan dalam sikapnya, ya istilahnya hanya untuk rutinitas supaya Pak Pendeta melihat bahwa kita hadir dalam gereja, supaya saudara-saudara kita tidak mengecilkan kita, sehingga kita datang. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bersungguh hati terhadap Dia. Nah, kepada siapa Allah akan memberikan mimpinya yang besar itu? Bapak Ibu Tuhan, saudara kasih Tuhan, kepada siapa Allah akan memberikan mimpinya yang besar? Yang pertama kepada orang yang berani. Kepada orang yang berani. Yang kedua, memiliki kesungguhan. Kesungguhan apa? Kesungguhan hati terhadap Dia. Maka Allah akan memberikan mimpi besarnya kepada mereka. Ya. Nah, berikutnya adalah kepada orang yang memiliki 3 hal berikut.
Kalau tadi kepada orang yang berani dan kepada orang yang memiliki kesungguhan hati terhadap dia. Yang berikutnya adalah kepada orang yang memiliki 3 hal berikut. Yang pertama, Allah mencari orang yang berani menerima mimpi besar, meskipun hal itu mengandung risiko. Bagaimana Allah memilih Abraham untuk pergi ke tanah yang akan ditunjukkan berarti belum ditunjukkan, akan ditunjukkan. Dan Tuhan janjikan kepada Abraham apa? Menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Ini belum menjadi kenyataan, tetapi Abraham menerima itu dengan iman, dengan bersungguh hati terhadap dia. Maka kita bisa lihat bagaimana Abraham boleh berhasil oleh karena mimpi Allah yang besar itu. Ya. Banyak orang yang ingin mimpi besar, tetapi tidak mau menerima resiko. Abraham menerima mimpi besar dari Allah, tetapi Abraham berani menerima resikonya. Resikonya apa? Iya kalau benar, kalau enggak, bagaimana? Ya, disuruh pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Kalau Bapak Ibu disuruh pergi, si A, kamu pergi. Kemana Pak? Ya nanti saya akan tunjukkan kira-kira berangkat apa enggak. Ketika sudah mau naik bis, arahnya ke Semarang, kamu perginya ke Medan, bukan ke Semarang. Coba bagaimana? Di sini Abraham tetap bersungguh hati terhadap dia, percaya kepada dia, percaya kepada mimpi Allah yang diberikan kepadanya. Sehingga Abraham berani menerima risiko itu. Nah, banyak orang yang ingin mimpi besar tetapi tidak mau menerima risiko. Maunya enaknya saja, asal jadi aja sudah. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi risiko. Saya ulangi, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut menghadapi risiko. Bagaimana kita ini seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Di mana serigala itu punya taring, punya gigi yang tajam, sementara domba-domba itu nggak punya gigi yang kuat, tidak punya taring karena makannya hanya rumput. Tetapi janji Allah apa? Aku akan menyertai kamu. Yang kedua, Allah mencari orang yang berani membayar harga untuk sebuah mimpi yang besar. Ya. Jadi kalau saudara menerima mimpi yang besar, saudara harus berani membayar harga. Harganya apa? Ya mungkin dicemooh, mungkin dihina. Ya. Bagaimana Nuh membangun bahtera? Wah, ini orang gila membangun bahtera di atas bukit. Nah, harusnya orang bangun bahtera di tepi laut atau di tepi danau, tapi ini di atas bukit. Secara akal logika tidak masuk akal. Tetapi Nuh berani membayar harga untuk mimpi Allah yang besar itu. Ya. Kalau Anda mau menjadi orang yang biasa saja, Anda tidak perlu membayar untuk menjadi orang biasa. Maksudnya gini. Jadi kalau Anda hanya mau biasa-biasa saja, ya udahlah, nggak usah membayar harga. Ya. Namun Anda perlu membayar untuk menjadi orang yang lebih dari rata-rata. Maksudnya begini. Ketika saudara hidup biasa-biasa saja, ya sudah. Tetapi ketika Anda akan berdagang misalnya, kalau Anda hanya dagangannya itu saja, mungkin tidak berani berspekulasi, tidak punya keyakinan bahwa dagangannya akan laku, ya Anda tidak akan berkembang. Ya.
Jadi kita harus berani mempertaruhkan sesuatu untuk menjadi besar. Ya. Jadi kita membayar harga untuk menjadi orang besar di atas orang lain. Ya, supaya ya udahlah, saya begini aja lah, yang penting saya datang ke gereja sudah. Yang penting saya baca firman Tuhan sudah. Yang penting saya berdoa setiap hari, mau makan, mau tidur, mau bekerja, mau apa, ya sudah. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu Tuhan. Ketika Anda memahami firman Tuhan, tetapi Anda tidak menyampaikan, ya, berarti pengetahuan itu untuk hanya diri sendiri. Tetapi ketika Anda, saudara, memahami firman Tuhan dan menyampaikan kepada orang lain, ada harga yang akan saudara bayar. Apa itu? Cemoohan, penghinaan, itu udah pasti. Tetapi ingat, maka mimpi Allah terhadap saudara akan terjadi. Yang ketiga, Allah mencari siapa? Allah mencari orang yang berani berkata tidak terhadap semua yang menghancurkan mimpinya. Nah, ini. Kadang banyak orang yang berkata ABS, asal bos senang. Sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau Anda bicara, saudara bicara asal bos senang, kalau bosnya mau terjerumus, apakah Anda tetap bicara asal bos senang? Anda harus katakan tidak. Pak, ini tidak benar. Ini resikonya seperti ini nantinya. Jadi lebih baik tidak dikerjakan. Ya. Jadi kita berani berkata tidak. Berkata tidak bukan berarti kita melawan atasan kita. Berkata tidak bukan berarti kita tidak senang. Kita berkata tidak oleh karena suatu alasan kebenaran. Bahwa proyek ini misalnya, wah nanti hasilnya tidak bagus. Ya kita mesti katakan, bos ini hasilnya tidak bagus nantinya. Karena apa? Jelaskan semuanya. Nah, jadi berkata tidak. Misalnya saudara mau mempunyai suatu cita-cita atau angan-angan atau ibaratnya mimpi. Ya, kalau saya punya mimpi besar, seandainya ini saya punya dana yang banyak, yang cukup, maka saya akan membuat sekolahan yang bagus sekali. Nah, mungkin saya akan mencontoh mantan gubernur Jawa Tengah, ya, Ganjar, bagus sekali. Di mana orang miskin bisa sekolah, ya, orang miskin bisa sarjana, orang miskin bisa ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Ya. Jadi orang yang tidak mampu kita bantu. Itu adalah mimpi saya. Sekarang apa mimpi saudara? Apa mimpi Bapak dan Ibu sekalian ini? Ya. Sehingga dalam kehidupan kita itu dinamis, enak gitu. Kalau kita punya mimpi misalnya, oh saya mau kembangkan ini gereja yang sudah ada ini. Bagaimana caranya? Oh, kita bikin kelompok sel. Kita bikin pemuridan. Nah, sekarang ini sudah hampir tidak pernah saya dengar namanya pemuridan. Ya. Kalau mungkin kita harus penginjilan, bagaimana penginjilannya supaya kita tidak kena pasal yang pemerintah itu. Ya. Jadi kita bisa memakai ide-ide kita untuk mengembangkan gereja tersebut. Ya. Karena pertumbuhan gereja itu ditandai dengan jumlah misalnya. Ya. Pertumbuhan gereja ditandai dengan kedewasaan rohani. Bisa juga seperti itu. Nah, dan berani berkata ya kepada semua yang mendekatkan mimpinya. Jadi ketika ada orang memberi
memberi ide kepada kita dan ide itu bagus sesuai dengan mimpi kita, kita dukung. Seseorang mempunyai ide yang bagus, mempunyai mimpi yang bagus terhadap perkembangan gereja, kita dukung. Jangan dianggap sebagai saingan. Ya. Karena kalau kita anggap saingan, maka akan terjadi perpecahan. Wah, itu lebih bagus ide saya daripada ide kamu. Ya, tidak demikian. Jadi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, siapkah untuk menerima mimpi besar yang daripada Allah? Karena menerima mimpi besar yang daripada Allah, itu kita harus bayar harga. Ya, bukan bayar uang tunai atau transfer, bukan. Bayar harga, siap-siaplah bayar harga. Kalau Nuh dicemooh, ya kan, dihina, ya kan. Kemudian Abraham yang sampai berpisah dengan Lot, bagaimana dia berpisah dengan Lot. Nah, ini harga yang harus dibayar. Dia harus mengembara ke sana kemari sesuai petunjuk yang Tuhan berikan, bahwa negeri itu yang akan Allah tunjukkan kepada Abraham, sehingga Abraham akan menjadi bangsa yang besar, ya, sehingga Abraham menjadi masyhur, sehingga Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa. Demikian juga Nuh, menghadapi hinaan, cemoohan dan sebagainya, dia terima dengan tetap bersungguh hati kepada dia, ya, sehingga Nuh lolos dari air bah. Ya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, mari kita siap untuk menerima mimpi yang besar yang daripada Allah. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa mimpi saudara? Apa mimpi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Ya. Dan yang terakhir adalah, apabila Anda adalah orang yang berani dan memiliki kesungguhan hati terhadap Dia, maka Anda adalah orang yang dicari Allah untuk diberi sebuah mimpi besar. Saya ulangi, apabila Anda adalah orang yang berani dan memiliki kesungguhan hati terhadap Dia, maka Anda adalah orang yang dicari Allah untuk diberi sebuah mimpi yang besar. A dream come true. Mimpi yang menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan kami siap untuk menerima mimpi-Mu yang besar terhadap kami. Dan kiranya Tuhan juga memperlengkapi kami dengan keyakinan yang sungguh, supaya kami bisa menjalankan mimpi Allah terhadap kemanusiaan, terhadap pelayanan, terhadap yang Tuhan tugaskan kepada kami sesuai talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.